Oke, kalian tukang cukur dan kalian pengen jadi orang kaya, berarti kalian udah nonton video yang tepat. Oke, kita gas. Halo, gua Koko, gua owner 12 cabang barbershop yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia. Dan gua mau ngajarin kalian para tukang cukur gimana supaya bisa kaya hanya dengan menekuni profesi tukang cukur kalian. Di video kali ini gua akan ngasih petunjuk buat kalian gimana caranya berkarir jadi tukang cukur di barbershop. Gua akan bahas benar-benar dari nol. Dari awal sekali kalian berkarir hingga nanti pekerjaan ini benar-benar bisa bikin kalian hidup dengan layak, beserta dengan berapa lama kira-kira estimasi untuk kalian mencapai hidup yang layak tersebut. Dan yang akan gue share ini bukan omong kosong. Ini udah gue buktikan dari pengalaman gue sendiri dan pengalaman beberapa teman-teman tukang cukur di sekitar gue. Oke, kita mulai dari awal, yaitu kalian harus subscribe, like, dan share video ini dulu ke teman-teman kalian. Udah, ini baru benar-benar kita mulai. Oke, kita mulai dari awal banget. Dari yang gua anggap kalian belum bisa nyukur sama sekali. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Iya benar, belajar nyukur. Ada pilihan belajar nyukur buat kalian. Yang pertama, kursus. Untuk belajar nyukur dengan baik dan benar, kalian pasti harus kursus. Dan kalian juga langsung nanya pastinya kan, kursus berapa bayarnya? Oke, buat teman-teman yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, ini buat referensi aja ya. Gua punya teman baik yang juga punya sekolah barber berpengalaman. Udah berdiri mungkin hampir 10 tahun. Namanya Rapi Jali Barber School. Ownernya sekaligus guru di situ, namanya Pak Susilo. Orangnya ramah dan baik banget. Kalau mau belajar cukur di situ, biaya yang dipersyaratkan cukup murah. Mulai dari 2,5 juta rupiah aja. Lokasinya di daerah Kebun Jeruk dekat kampus BINUS. Ntar gue share Instagram sama kontak di kolom deskripsi. Atau buat teman-teman yang ada di Kalimantan, terutama di Kalimantan Timur, di Balikpapan, gue sendiri punya kursusan pangkas rambut. Lokasinya di Balikpapan, harga paket kursusnya mulai dari 3 juta rupiah aja. Kontaknya juga ntar gue kasih di kolom deskripsi di bawah. Kalau kalian rajin kursus dan fokus ngikutin materi yang dikasih, pasti cepet juga bisanya. Oke, itu tadi kalau mau belajar cukur yang jalur berbayar ya. Tapi gue yakin banyak dari kalian yang nanya, emang jalur yang gratis nggak ada? Kelihatan emang muka kalian, hamba gratisan. Bisa, tanpa bayar juga bisa. Oke, gimana caranya? Ya, pastinya kalian harus tetap ada modal dikit, nggak yang gratis-gratis amat. Modalnya itu alat cukur sama kuota internet. Sama yang penting juga kalian harus siapkan model yang mau dicukur. Semua ilmu cukur-mencukur rambut ini pada dasarnya ada di internet untuk teorinya, dan untuk prakteknya kalian bisa lihat di YouTube. Itu banyak banget video yang ngajarin nyukur rambut dari awal. Nanti sambil nonton kalian bisa langsung sambil praktek juga ke orang-orang yang udah jadi target model kalian. Ulang-ulang terus kegiatan ini sampai kalian benar-benar bisa. Oke, proses belajar nyukur sampai bisa ini gue targetkan selesai dalam paling lama 3 bulan lah. Setelah itu kalian bisa mulai langsung cari kerja. Kalau udah yakin bisa, kalian bisa langsung mulai cari kerja. Di tahun 2023 ini gue ngelihat masih cukup banyak barber atau pangkas yang baru buka, yang nyari kerjaan sebagai tukang cukur. Ini harusnya akan mudah sekali buat kalian. Asalkan kalian nggak cerewet kebanyakan mau. Kalian kan baru bisa juga. Jadi ya udah cari aja kerjaan di pangkas atau yang orang bilang semi barber dulu lah. Barber-barber yang kecil gitu, yang harga cukurnya juga belum terlalu mahal, dan kalau bisa cari yang berada di kota tempat tinggal kalian aja. Jadi walaupun kalian belum jago nyukurnya, tapi kalian juga tetap harus cari pangkas yang agak rame. Kalian ngarep gajinya juga jangan kegedean, jangan kebanyakan belagu, jangan kebanyakan pilih-pilih. Yang penting dapat kerja dulu dengan gaji yang cukup, tapi juga bukan gaji yang seadanya. Di tahap ini gue targetkan kalian dapat gaji di sekitar 2-3 juta sebulan. Kecil emang, tapi sabar. Di tahap ini kalian harusnya pergunakan waktu kerja kalian sebaik-baiknya buat mengasah lagi kemampuan cukur kalian. Tetap belajar dari video-video YouTube, belajar dari internet, nama dan model cukuran yang lagi ngetren, pelajari detil-detilnya, praktekin ke pelanggan kalian di pangkas itu. Pokoknya di tahap ini skill kalian harus bisa naik secara drastis. Sama gue yakin sih, zaman sekarang semua orang pasti punya HP yang ada kameranya, termasuk kalian. Kalian harus bikin sosial media, minimal Instagram lah.
buat foto-fotoin hasil cukuran kalian, buat postingin hasil cukuran atau hasil video cukuran kalian. Oke, gue targetkan lagi selanjutnya kalian kerja di sini selama 5-6 bulan. Kenapa? Selama waktu tersebut, selain kalian belajar memperdalam ilmu cukur kalian, kalian juga harus mulai menabung. Kan udah punya gaji tuh, minimal 500.000 lah sebulan. Bagus lagi kalau bisa lebih banyak. Ingat, belajar dan nabungnya itu wajib ya sifatnya, karena itu semua buat bekal nanti kalian cari kerja di barbershop lain yang lebih bagus dan tarif cukurnya pastinya lebih mahal. Beruntung kalau kalian dapat kerjaan yang lebih baik di kota kalian. Tapi kalau misalkan kalian merantau atau dapat kerjanya di kota lain, nah tabungan yang tadinya 500.000 per bulan itu nanti yang akan jadi bekal kalian buat merantau, buat beli tiket kali ya, atau buat makan kali ya, minimal sampai bulan depan sampai kalian dapat gaji berikutnya. Oh ya, fungsi dari sosial media yang kalian bikin tadi ini juga mempermudah kalian buat cari kerja. Jadi foto-foto yang di Instagram itu bisa biar owner tempat cukur kalian melihat hasil cukuran kalian dan kalian bisa mendapatkan tempat kerja yang lebih baik. Oke, sampai tahap ini gue mau kasih tahu ke kalian gimana cara milih barbershop yang bisa jadi tempat tujuan bekerja kalian selanjutnya. Jangan sampai salah pilih ya. Ingat, waktu adalah uang. Kalau kalian salah pilih, terus kalian buang waktu kalian, itu sama aja kalian buang uang kalian. Terus tempat kerja seperti apa yang harus kalian pilih? Oke, ini gue kasih kriterianya. Pertama, barbershopnya bukan barbershop yang baru buka. Dalam hal ini bukan merupakan merek barbershop baru yang baru pertama kali buka dan belum punya cabang sebelumnya. Karena ini terlalu gambling untuk kalian. Kalau ternyata sepi, maka kalian hanya akan membuang waktu di situ. Walaupun dikasih iming-iming gaji yang banyak, tapi dalam waktu dekat dijamin kalian tidak akan mendapatkan perkembangan pendapatan yang berarti. 2. Cari barbershop yang sistem gajinya menawarkan proteksi alias gaji minimal. Jadi, setidaknya pendapatan kalian aman walaupun barbershop tempat kalian bekerja masih sangat sepi. 3. Cari barbershop yang menyediakan mes atau tempat tinggal buat kalian biar kalian bisa ngirit biaya hidup. 4. Cari barbershop yang minimal tarif cukurnya per kepala 50.000. Dan 5. Cari barbershop yang masih ditangani langsung sama ownernya. Dalam hal ini setidaknya ketika kalian interview, kalian langsung ngobrol sama ownernya, baik ketemuan langsung, telepon, atau mungkin cuma chat di WA aja. Dan yang keenam, selain 5 hal tadi, pastikan kalian selalu ngecek sebelumnya barbershop tujuan tempat kalian bekerja itu melalui Google, Instagram, atau yang lain sebagainya. Oke, sampai tahap ini 6 kriteria yang gue sebutkan tadi semua benarnya adalah kriteria barbershop milik gue. Buat kalian yang ngerasa udah punya kemampuan cukup, siap untuk memperbaiki kehidupan, dan siap dengan bekerja keras, siap untuk merantau juga, silahkan lamar aja pekerjaan di tempat gue. Kalian bisa DM ke IG, nanti gue kasih detailnya di kolom deskripsi. Kerjasama ini akan selalu terbuka buat orang-orang yang betul-betul memiliki niat untuk perlahan-lahan memperbaiki hidupnya. Semua nggak ada yang instan, harus sabar dan konsisten. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke tahapan yang paling susah, karena di tahapan ini kita akan bekerja di tempat yang sama dalam waktu yang lumayan lama, dan pekerjaan kita harus selalu konsisten. Di fase awal tahapan ini, gue akan asumsikan dan targetkan kalian mendapatkan pendapatan antara 4-6 juta rupiah. Di tahap ini juga gue udah bilang pendapatan karena biasanya kalian udah mulai dapat tips. Jadi pendapatan kalian adalah gaji dan tips kalian. Sampai sini kita lihat lagi dulu ke belakang ya. Anggaplah kalian ini cuma lulusan SD. Kalian nggak perlu ijazah SMA atau bahkan sarjana. Kalian hanya perlu waktu sekitar 8-10 bulan untuk belajar cukur sampai dengan menghasilkan pendapatan hingga 4-6 juta rupiah per bulan. Sudah lumayan kan hasilnya? Lanjut lagi. Dengan gaji segitu kalian harusnya udah bisa menata hidup pelan-pelan. Buat kalian yang masih bujang, apalagi tinggal di mes, usahakan bisa menabung minimal 1-2 juta sebulan. Bagus lagi kalau kalian bisa nabung semua gaji kalian dan hidup makan sehari-hari cukup dari uang tip aja. Tabung gaji kalian buat persiapan masa depan kalian, jangan dihabisin gitu aja. Gua kasih tahu ya, tabungan kalian tuh nantinya bisa kalian pergunakan buat berbagai macam cadangan hal penting, buat macam-macam ya, kayak liburan, healing, biaya nikah, ngontrak rumah, ngisi kontrakan, buat sekolah anak, buat kursus lagi di level yang lebih mahal, dan lain sebagainya. Sampai titik ini aja, kalau kalian benar-benar ngikutin apa yang gue bilang dari tadi, kalian sebagai tukang cukur sudah bisa hidup selayaknya kebanyakan orang yang kerja kantoran, yang kebanyakan dari mereka juga udah sarjana. Ketika mungkin kalian udah benar-benar ada di fase ini, berarti ya selamat, gaji kalian akan dengan sendirinya bertambah, bahkan mungkin suatu saat bisa menyamai jabatan manajer di beberapa perusahaan. Hidup kalian harusnya udah cukup sejahtera, dan kalau pengelolaan uang kalian baik, harusnya kalian udah bisa perlahan-lahan jadi orang kaya. Buat penutup, gue ingetin lagi ke kalian, kunci dari ini semua adalah konsistensi dan kesabaran. Beberapa hal penting yang membuat kalian belum bisa mencapai hal-hal di atas itu, biasanya menurut gue itu antara lain ya kalian kerjanya suka pada pindah-pindah, atau kalau enggak kalian mungkin
ya pernah kerja di mana, keluar masuk begitu, dan attitude kerja kalian juga buruk, sering telat, sering nyuekin pelanggan, atau mungkin yang kalian yang udah positif attitude-nya tapi ya emang sesimpel yang kalian masih kerja di tempat yang barbershopnya sepi aja gitu. Oke, makasih udah mau nonton video ini sampai selesai. Semoga cita-cita kita buat bikin kalian semua para tukang cukur di Indonesia jadi sejahtera dan jadi profesi yang bisa jadi cita-cita anak Indonesia bisa tercapai. Tanpa usaha kalian buat bantu subscribe, like, dan komen, mungkin usaha gue ini akan sia-sia, tapi gue nggak akan berhenti buat video kayak gini karena gue yakin usaha tidak akan pernah berkhianat sama hasil. Sampai ketemu di video gue selanjutnya.